Halo guys, Nelson di sini dan kali ini kembali ke NH News untuk episode 2 ya. Jadi berita-berita terbaru untuk masalah teknologi yang akan segera datang. Dan memang sih kalau bagi kalian yang sudah follow Instagramku akan mendapatkan info-info setiap harinya ya. Jadi setiap hari aku akan memberikan info-info masalah teknologi dari Apple, Samsung, dan brand-brand yang lain. Baik, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng dan follow Instagramku @nhtechid. Baik, jadi yang pertama mungkin dari segi kubu sebelah atau bisa dibilang dengan Android ya. Jadi Android terlebih dahulu untuk masalah flagship phone akan keluar dari Oppo, yaitu Oppo Find X3 atau Find X3 yang akan keluar di launching di bulan Maret, di akhir bulan Maret sih. Ini rumornya dari John Prosser dan bisa dibilang ini sekitar akuratnya bisa sampai 90%. Jadi kita bisa expect untuk akhir bulan Maret untuk Oppo akan mengeluarkan flagship layar mereka yaitu dengan Oppo Find X3. Jadi sedikit untuk Find X2 tahun lalu ini sebenarnya sangat baik tapi underrated sih. Karena mungkin brand Oppo ini orang-orang masih beranggapan bahwa masih kurang oke lah dibandingkan dengan Samsung kalau misalnya Android ataupun Huawei. Karena ya Oppo gitu. Jadi memang Oppo masih mengangkat terus dan memberikan yang terbaik dari seri untuk Find X mereka. Lanjut untuk masalah Samsung. Jadi Samsung ini ada mid tiernya dengan A52. A52 juga ini sangat baik karena dari tahun lalu untuk penjualan seri A yang ini itu bisa dibilang yang terbaik dari Samsung karena penjualannya persis di bawah iPhone 11. Jadi untuk A52 yang baru ini akan keluar bulan Maret juga. Bagi kalian yang suka dengan level ini, ya kita bisa tunggu di bulan Maret untuk Samsung seri A52. Jadi itu untuk masalah dari Android sementara ini ya. Dan yang terbaik lagi untuk masalah Samsung sih masih belum ada info lagi untuk yang terakhir. Karena masih panas-panasnya dengan S21 series dan S21 Ultra, masih sangat yang baik lah diberikan oleh Samsung. Jadi lanjut untuk dari brand Apple yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Jadi memang untuk 14 inch dan 16 inch aku sudah bahas ini di full reviewku. Tapi di sini aku ingin memberikan detail yang lebih. Jadi dari Mark Gurman dari Bloomberg, ini bisa dibilang reliable-nya bisa 80% ke atas. Ini memberikan yang terbaik. Infonya adalah untuk 14 dan 16 inch ini tetap 2 USB-C. Seperti yang aku ada di sini, ini M1 ya, MacBook Pro M1. Tapi sebelah kanannya akan ada kembalinya HDMI port. Lalu yang kedua adalah SD card. Jadi ini bisa dibilang kontroversi juga. Karena beberapa orang mungkin tidak butuh HDMI, beberapa orang untuk SD card jarang. Tapi ya ini kembali lagi, karena penjualan dongle memang sangat baik itu di masalah HDMI dan juga di masalah SD card sih untuk fotografer dan videografer. Jadi kita akan lihat saja bagaimana, tapi ini bisa dibilang Apple memang membawa untuk port HDMI ini kembali ke MacBook Pro 14 dan 16 inch dan juga dengan SD card. Dan tidak lupa MagSafe akan datang kembali ke MacBook Pro seri 14 inch dan 16 inch. Masalah layar juga akan memberikan yang terbaik, jadi mini LED. Mungkin kalian sudah pernah dengar ini di videoku sebelumnya masalah iPad Pro 2021. Memang nanti ini untuk mini LED akan datang di seri iPad terlebih dahulu, lalu masuk ke seri Mac lineup, lebih tepatnya MacBook Pro 14 inch dan 16 inch. Jadi bagi kalian yang tidak tahu, mini LED ini bisa dibilang pertengahan antara LCD dan di bawahnya OLED. Memang kualitasnya bisa dibilang jauh lebih baik dibandingkan LCD dan ini bisa menampilkan HDR video, tapi juga mengurangi masalah-masalah yang ada di OLED. Jadi kemungkinan besar dari Apple akan memberikan mini LED ini di 14 inch dan 16 inch. Jadi lebih oke lah kalau kalian edit video dan quality HDR video, ini bisa jauh lebih bagus di MacBook Pro 14 inch dan 16 inch ini. Tapi memang untuk ekspektasinya keluarnya sekitar akhir tahun, di mungkin bulan sekitar September ya. Di antara itu sih, Juli sampai September untuk pengeluaran 14 inch dan 16 inch MacBook Pro dengan Apple Silicon. Dari MacBook sudah, sekarang dari seri iMac. Jadi dari John Prosser, channelnya Front Page Tech ini bagus sih. Biasanya rumornya ini bisa 80% juga. Ini mengatakan bahwa iMac yang ada prototype sekarang ini adalah desainnya sama mirip-mirip lah dengan desain Pro Display XDR dari Apple. Tapi kembalinya warna-warni. Biasanya kalau iMac kan silver ya. Jadi untuk tahun ini kembali ke tahun 90-an, di mana untuk iMac ini serinya ada berwarna-warni. Dan prototipenya sekarang katanya ini untuk warna yang digunakan adalah warna seri lineup yang ada di iPad Air 4. Jadi warna-warna pastel, gold, lalu ada mint, ada blue, seperti itu. Dan aku nggak sabar sih bagaimana nanti untuk iMac ini kalau benar-benar kembali ke zaman 90-an dengan warna-warni.
kembali semua sih ya. Untuk iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 series itu semuanya kembali ke iPhone 5, iPhone 4 dengan boxy design. Lalu iPad juga mengikuti. Lalu Mac ini juga memberikan yang terbaik. Lalu dengan iMac kembali lagi ke tahun 90-an dengan warna pastel dan bisa dibilang ini yang baik dari iMac dengan Apple Silicon. Lalu untuk Mac Pro, jadi antara nanti dikatakan Mac Pro Mini atau Mac Mini Pro itu masih belum tahu. Ini sama dari John Prosser juga. Jadi terlihat seperti gambar ini dan memang lebih terlihat dengan Mac Mini yang ditumpuk sih. Jadi lebih kecil dibandingkan dengan Mac Pro, tapi ini oke, bisa dibilang Pro juga dengan Apple Silicon, tidak menggunakan Intel. Jadi ini lebih kecil yang diberikan oleh Apple untuk seri Pro dengan Apple Silicon. Lalu aku ingin menambahkan untuk masalah iPad Pro. Jadi di video sebelumnya mungkin kalian bahas ya, kayak bagi yang sudah lihat dengan masalah untuk iPad Pro 2020 dan bahas untuk iPad Pro 2021, rumornya A14X ini akan mirip-mirip dengan M1 yang ada di Mac. Kalau beneran sih gila sih, serius. Kalau misalnya bener-bener iPad Pro 2021 dengan performa yang seperti itu, angkat tangan sih jujur, itu sangat baik sekali. Karena kecepatan yang diberikan di M1 ini bisa mengalahkan Intel yang dengan 16 inch, khususnya di CPU ya. Mungkin CPU masih belum, tapi kalau misalnya iPad Pro 2021 akan kecepatannya hampir sama dengan ini, tapi dengan optimisasi untuk iPad OS. Gila, serius. Jadi kita akan lihat saja sih, ini salah satu yang rame diperbincangkan di Twitter akhir-akhir ini. Dan aku ingin benar-benar lihat bagaimana A14X yang diberikan di iPad Pro 2021. Lalu bagi kalian ini masalah wearable, contohnya masalah AirPods. Jadi AirPods 3 akan segera keluar, cuman masih belum pasti kapan ya. Dan rumornya juga mengatakan di bulan April dengan desain language sama seperti AirPods Pro. Hanya saja lebih murah karena tidak ada active noise cancellation. Dan untuk AirPods Pro 2 kita akan expect mungkin di akhir tahun atau awal tahun 2022. Jadi untuk awal tahun 2021 tidak ada. Yang kemungkinan adalah untuk AirPods 3. Sedikit masalah MagSafe aksesoris, nanti kita juga akan lihat dengan battery pack ya, yang kalau misalnya kalian sudah follow Instagramku, ini memang sedikit kontroversi juga karena untuk wireless charging dengan MagSafe ini pasti akan panas kalau misalnya kalian cas dengan MagSafe battery pack, kalian masukkan kantong. Wah itu panasnya gimana? Nggak tahu sih, ini bakal panas banget ya wireless charging soalnya. Jadi kita akan expect mungkin di pertengahan tahun, tapi ada rumor juga ini belum tentu jalan karena adanya kesalahan teknis masalah software yang tidak kunjung selesai untuk masalah battery pack yang akan dikeluarkan untuk iPhone 12 series. Untuk masalah software, aku ingatkan sedikit untuk macOS Big Sur 11.2.2 segera diupdate, apalagi bagi kalian menggunakan Intel 2020 ke atas ataupun M1 karena menangani masalah USB-C hub dari third party. Jadi kalau misalnya kalian membeli yang merek luar, kadang beberapa ada yang error sih ya digunakan di MacBook Pro atau MacBook Air M1 dan bisa rusak juga. Nah ini sudah ditangani oleh Apple dan bisa berjalan dengan baik dengan 11.2.2. Lalu kita juga akan expect di pertengahan bulan Maret akan keluarnya iOS 14.5. Bagi kalian yang belum tahu, jadi iOS 14.5 ini akan memberikan untuk masalah lirik bisa di-post di Instagram, lalu dengan open Face ID langsung ya dengan menggunakan Apple Watch dan minimal memang harus Apple Watch seri 3. Ini bisa dibilang sangat menarik dan kita tunggu-tunggu karena masalah banget sih kalau menggunakan masker lalu menggunakan Face ID di iPhone 10 ke atas itu memang sangat mengganggu. Jadi kita akan lihat bagaimana untuk implementasi yang terbaik di iOS 14.5 dan beberapa software selanjutnya dan hardware-hardware yang akan datang di pertengahan tahun 2021. Oke, bagaimana menurut kalian? Kalau misalnya tanya-tanya dan membahas, langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama dan ngobrol-ngobrol lah masalah teknologi. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.